Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Hendry Kamaludin. Video kali ini adalah mengenai salah satu hobi gua, yaitu diecast. Satu hobi yang keren, yang sangat menarik. Salah satu hobi yang menurut gua paling gampang buat ngeracunin dalam tanda kutip orang-orang untuk ikutan main. Jadi di hobi diecast ini banyak sekali kegiatan-kegiatan asik yang bisa kita lakukan. Ada yang suka koleksi yang langka-langka, jadi di koleksi masih di dalam kemasannya, on card gitu. Ada juga yang dibuka kemudian di display boxnya. Ada juga yang suka foto-foto, jadi toys fotografi, dan yang difoto adalah diecast. Kemudian ada juga yang suka racing, jadi balapan, drag race gitu. Ada juga yang suka track building, jadi membangun track, kemudian mobilnya dijalanin di tracknya itu. Nah kalau semua gue suka, tapi yang paling gue suka dari semua itu adalah track building. Jadi gue suka bangun track, kemudian jalanin diecastnya di tracknya itu. Nah salah satu merek yang gue suka adalah Hot Wheels. Nah karena itu kali ini gue ingin mengajak kalian untuk menyaksikan Hot Wheels Track Endurance Challenge. Jadi nanti gue akan build satu track dengan menggunakan Hot Wheels Track Builder. Kemudian gue akan jalanin 16 diecast gue, semuanya merek Hot Wheels, satu persatu di track tersebut. Nah, sistemnya kali ini sudden death. Jadi mobil yang gagal mencapai garis finish, itu dia akan langsung out, tersisih. Mobil yang berhasil mencapai garis finish, itu dia akan lolos ke babak berikutnya. Jadi misalkan dari 16 mobil, 8 mobil tersisih, 8 mobil lolos ke babak kedua. Nanti diadu lagi di babak kedua. Begitu seterusnya sampai nanti tersisa satu mobil yang keluar sebagai pemenang challenge ini. Nah, berikut gue jelasin mengenai seperti apa tracknya dan mobil-mobil apa saja yang ikut. Untuk build tracknya, ini track builder yang gue pakai. Track lurus, panjang, ini panjangnya 60 cm, ini gue pakai 8, jadi 4,8 meter. Kemudian track lurus pendek, ini 30 cm, gue pakai 1. Jadi total panjang track lurus itu 5,1 meter. Kalau ditambah dengan belokan, loop dan lain-lain, itu kurang lebih 2 meteran. Jadi total panjang trek keseluruhannya itu kurang lebih 7,5 meteran. Nah untuk belokan gue pakai ini. Ini ada half turn, ini gue pakai 2, jadi dia bisa full turn. Half turn ini dapatnya dari beli stand box seperti ini. Ini stand boxnya, ini isinya macam-macam. Nah masih untuk belokan gue pakai juga ini turn it, jadi ini high speed full turn, ini gue pakai 1. Nah untuk loopnya gue pakai ini loop it, jadi ini untuk loop 360 derajat, ini gue pakai 1. Kemudian untuk jump gue pakai ini jump it, jadi untuk lompat gitu, ini gue pakai 1. Nah terakhir untuk ngebusnya gue pakai ini boost it. Nah ini gue pakai 1. Untuk boost itnya ini, oh ya sebelumnya gue bilang dulu, jadi ini semua gue belinya udah beberapa tahun yang lalu, jadi mungkin sekarang kemasannya udah beda. Jadi ini beli beberapa tahun lalu. Untuk busitnya ini dia pakai 2 baterai ukuran D, jadi baterai yang D size ya. Kalau gua untuk menghemat ini pembelian baterai, gua pakai baterai yang rechargeable. Gua pakai ini, jadi seperti ini, merek Fujitsu. Gue pakai rechargeable yang ukuran AA. Gue pakai 2, jadi ini bisa di charge, kemudian nanti dimasukkan ke
konverter baterainya. Mereknya Fujitsu juga yang gue pakai. Ini konverter AA to D size. Jadi dari size AA dimasukin ke sini jadi baterai ukuran D size. Nah ini. Jadi ini baterai yang gue pakai. Untuk charge-nya gue pakai ini PowerX. Mungkin kalau anak-anak Tamiya nih yang suka main Tamiya tahu nih chargeran ini. Yang gue pakai ini PowerX. Oke, itu dia untuk track buildingnya. Nah sekarang mengenai mobil-mobil apa aja yang ikut serta. Jadi gue udah pilih 16 mobil yang akan gue ikut sertakan dalam challenge kali ini. Sama seperti track builder tadi, mobil-mobil ini adalah mobil-mobil yang gue pilih dari koleksi gue yang udah gue beli beberapa tahun lalu. Jadi mungkin aja sekarang udah ada mobil-mobil baru yang lebih stabil untuk dijalanin di track. Tapi untuk challenge kali ini gue akan menggunakan mobil-mobil yang udah gue beli beberapa tahun lalu ini. Jadi dalam memilih mobil-mobil ini, gue ada beberapa hal. Yaitu yang pertama, mobil-mobil yang menurut gue dari koleksi gue ini yang paling stabil untuk dijalanin di track. Yang kedua adalah mobil-mobil dari koleksi gue yang menurut gue itu kecepatannya cepet. Tapi ya untuk stabilnya belum tentu. Yang ketiga, mobil-mobil yang menurut gue ikonik. Jadi kalau nggak ada mereka nggak rame gitu. Nah mobil-mobil apa aja itu? Ini gue kasih lihat satu persatu. Yang pertama dari kategori yang stabil. Nah itu ada ini 57 Chevy. Nah, kemudian ada ini 16 Angels. Ini mobil yang cukup terkenal. Gue juga suka mobil ini. Kemudian ada Turbo Rooster. Ini juga stabil. Kemudian ini Iridium. Ini juga mobil yang sangat stabil ini. Kemudian ini favorit gua banget ini. Vendetta. Ini super stabil di track ini. Ini kandidat kuat juaranya ini menurut gua. Kemudian ini Off Track. Namanya Off Track tapi dia on track. Oke. Yang terakhir dari kategori yang menurut gue stabil, ini Vic Rig. Ini sebenarnya untuk taruh ini minifigure. Jadi Lego minifigure gitu. Ini bisa di tancap di sini. Jadi dia bisa berdiri gitu di atas mobil ini. Tapi untuk challenge kali ini gue nggak akan pakai minifigure apa-apa. Gue akan challenge seperti ini aja. Kemudian dari kategori yang kecepatannya tinggi menurut gua itu ada ini Clear Speeder. Kemudian ini Head Starter, satu mobil yang cukup terkenal ini. Kemudian ini Nitro Tailgater, ini juga cepat. Kemudian ini Paradox, satu mobil yang juga kecepatannya cukup terkenal ini. Kemudian ini Split Decision. Ini dari seri High Speed Racing Wheel. Ini Split Decision. Kemudian yang terakhir dari kategori ini ada Millennium Falcon. Ini kenceng banget ini. Tapi untuk stabilnya kita lihat aja nanti. Nah, kemudian dari kategori yang ikonik ada ini Bone Shaker. Siapa yang nggak kenal ini Bone Shaker ini dari dunia diecast? Ini mobil yang amat sangat ikonik dari Hot Wheels. Kemudian ada ini mobil yang bentuknya unik, aneh, Popawelli. Ini bentuknya dongak begitu. Tapi ini temen gue banyak yang suka ini, makanya gue masukin deh ke list challenge kali ini. Nah terakhir, ini nggak masuk 3 kategori tadi, tapi ya buat penggembira aja, buat rame-ramein ini ada Aisle Driver. Ini sebenarnya bukan mobil tapi troli supermarket. Terus ada orangnya di sini. Jadi ini ya yang terakhir. Jadi semuanya ada 16. Nah itu dia. Jadi sekarang kita langsung aja ke tracknya. Oke, jadi track ini startnya adalah berupa luncuran. Jadi mobilnya akan gue luncurkan dari konektor yang warna biru tersebut. Gue luncurkan menggunakan gaya gravitasi. Dia akan
menyusuri trek sampai ke tantangan pertama. Menurut gua ada 4 tantangan utama di trek ini. Ini yang pertama, loop it, loop 360 derajat. Ini kenapa gua ganjel depan dan belakangnya, karena kalau tidak diganjel semua mobil gua ini akan terpental keluar pada saat melewati loop ini. Jadi gua ganjel depannya pakai kotak sandbox dan belakangnya pakai dus loop it ini supaya lebih stabil, jadi mobilnya tidak terpental keluar. Nah, setelah melewati loop ini mobilnya akan terus meluncur. Nah, tantangan utama yang kedua adalah mobilnya harus maintain speednya melewati turn ini, dan dia harus terus mendapatkan speednya untuk sampai ke booster ini. Jadi itu tantangannya kedua, mencapai booster ini. Setelah mencapai booster ini, mobilnya akan di boost ke high speed turn. Nah, ini tantangan yang ketiga, melewati high speed turn ini. Nah, tantangan yang keempat atau yang terakhir ini adalah jump. Jadi ada lompatan selebar 10 cm. Setelah melakukan jump dan bisa berada di track dengan baik, itu mobilnya tinggal maintain speednya untuk lurus ke garis finish berupa konektor warna biru tersebut. Jadi kalau mobilnya berhasil menyentuh konektor warna biru tersebut dalam keadaan normal alias tidak terbalik, maka dinyatakan berhasil. Nah, demikianlah trek ini. Sekarang kita langsung aja. Oke, booster sudah dinyalakan. Kita langsung aja. Round 1. Yang pertama, Popa Welly, si mobil dongak. Oke, kita saksikan. 3, 2, 1, go! Ya, nyungsep para pemirsa. Gagal. Yang kedua, Vic Creek. Oke. 3, 2, 1, go! Ya, oke. Hampir saja, tapi gagal. Dia sedikit keluar track di detik-detik terakhir. Kita saksikan replaynya. Vic Creek sangat baik di awal, melewati high speed turn, tapi sayang terbalik di jam terakhir. Yang ketiga, Clear Speeder. Oke, 3, 2, 1, go! Ya, nyungsep, gagal para pemirsa. Lanjut yang keempat, off track. Kita saksikan apakah dia akan off atau on track. Oke, 3, 2, 1, go! Ya, kita saksikan off track. Iya, gagal dia. Gagal. Kita saksikan dalam tayang ulang, off track. Sudah baik di awal dan sempat terpelanting namun kembali ke track, tapi dia kehilangan kecepatannya. Sayang sekali. Peserta kelima, Nitro Tailgater. Kita saksikan 3, 2, 1, go! Iya, tidak bisa melewati loop, gagal. Berikutnya 16 Angels. Kita lihat 16 Angels, 3, 2, 1, go! Ya, 16 Angels. Iya, sayang sekali kehilangan kecepatan dia, gagal juga. Kita saksikan replaynya. 16 Angel kehilangan kecepatan di full turn. Sayang sekali. Selanjutnya, Turbo Rooster. Kita saksikan 3, 2, 1, go! Ya, Turbo Rooster. Iya, ya, gagal dia di high speed turn. Gagal. Kita saksikan dalam tayang ulang Turbo Rooster yang sudah baik di awal, tapi dia nyangkut pada saat ingin melewati high speed turn. Peserta ke-8, Head Starter. Kita saksikan 3, 2, 1, go! Ya, tidak dapat melewati loop, gagal. Peserta berikutnya, Iridium. Mampukah dia menjadi mobil pertama yang melewati garis finish? Kita saksikan 3, 2, 1, go! Ya, Iridium, ya, Iridium terus. Iya, berhasil dia menjadi mobil pertama yang mencapai garis finish dan lolos ke babak berikutnya. Ya, kita saksikan sekali lagi bagaimana Iridium dengan baik berhasil melewati garis finish.
Lanjut peserta ke-10, split decision. Kita saksikan. 3, 2, 1, go! Ya, ternyata dia hanya menang cepat. Gagal dia. Selanjutnya, 57 Chevy. Mobil yang sangat stabil. Kita saksikan. 3, 2, 1, go! Chevy, ya, berhasil. Chevy menjadi mobil kedua yang lolos ke babak berikutnya. Kita saksikan replaynya sekali lagi. Chevy dengan baik melewati high speed turn, jumping dengan baik, dan melewati garis finish. Peserta ke-12, jagoan Star Wars Millennium Falcon. Kita saksikan. 3, 2, 1, go! Ya, Falcon, mantap. Iya, berhasil dia. Luar biasa Millennium Falcon. Kita saksikan replaynya sekali lagi bagaimana Falcon berjuang habis-habisan. Sempat nyangkut pada saat landing, tapi dia berhasil menstabilkan dirinya kembali ke track dan mencapai garis finish. Luar biasa. Berikutnya, sang kandidat juara Vendetta. Kita saksikan. 3, 2, 1, go! Vendetta. Ya, sempurna. Memang tidak main-main, sang kandidat juara berhasil dia. Kita saksikan sekali lagi dalam tayang ulang bagaimana dengan sempurna Vendetta berhasil mencapai garis finish. Baik sekali. Berikutnya Paradox. Kita saksikan. 3, 2, 1, go! Ya, Paradox. Iya, berhasil ya melewati ya. Gagal di jam yang terakhir. Tantangan terakhir gagal dia. Ya, kita saksikan replaynya. Paradox sempat kehilangan kecepatan di awal, tapi dengan susah payah berhasil mencapai booster, melewati high speed turn, kehilangan kecepatan lagi dan gagal di jam. Selanjutnya, sang mobil ikonik Bone Shaker. Kita saksikan. 3, 2, 1, go! Ya, Bone Shaker gagal dia di loop. Gagal. Oke, peserta terakhir L Driver. Kita saksikan. 3, 2, 1, go! Ya, gagal di loop dia. Gagal. Jadi dipastikan 4 mobil yang lolos ke babak berikutnya. Dengan demikian 4 mobil dipastikan lolos ke babak berikutnya, yaitu Iridium, 57 Chevy, Millennium Falcon, dan Vendetta. Oke, second round. Mobil pertama, Iridium. Kita saksikan. 3, 2, 1, go! Ya, gagal dia di loop Iridium. Kita saksikan dalam tayang ulang, terpental keluar di loop dan gagal. Lanjut, mobil kedua, 57 Chevy. Kita saksikan. 3, 2, 1, go! Chevy, ya Chevy. Iya, sayang sekali. Terbalik di detik-detik terakhir, gagal. Kita saksikan sekali lagi dalam tayang ulang, Chevy yang sudah baik di awal, sayang sekali dia terbalik pada saat melewati jumping terakhir, gagal. Mobil ketiga, Millennium Falcon. Kita saksikan. 3, 2, 1, go! Millennium Falcon. Iya. Sayang sekali keluar dari arena di saat-saat terakhir, dinyatakan gagal. Kita saksikan sekali lagi dalam tayang ulang. Sayang seribu sayang, Millennium Falcon yang sudah berjuang dengan sangat baik, tapi pada saat melakukan jumping, landingnya kurang sempurna, roda kanan belakangnya sedikit keluar dari track dan gagal distabilkan hingga garis finish. Ini zoom screenshotnya. Kita lihat bagaimana roda kanan belakangnya sedikit saja keluar dari track pada saat menyentuh garis finish, tipis sekali. Dengan demikian, fix Millennium Falcon dinyatakan gagal dalam attempt barusan. Tapi sangat luar biasa perjuangan Falcon ini. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Namun Falcon masih memiliki kesempatan.
Begitu juga dengan 2 mobil lainnya, karena belum ada yang berhasil dalam second round ini. Berikutnya kita akan saksikan Vendetta. Kalau Vendetta berhasil, maka Vendetta yang akan keluar sebagai juaranya. Kalau Vendetta gagal, maka semua peserta second round masih memiliki kesempatan. Kita saksikan. Oke, inilah detik-detik yang menegangkan. Apakah Vendetta akan keluar sebagai juaranya? Kita saksikan. 3, 2, 1, go! Vendetta! Oke, iya, mulus sekali Vendetta, luar biasa sekali. Dan akhirnya Vendetta berhasil keluar sebagai juara challenge kali ini. Kita saksikan sekali lagi replaynya. Vendetta sempat kehilangan kecepatan pada saat mendekati booster, tapi dia berhasil mencapainya dan menyelesaikan challenge ini dengan baik sekali. Vendetta. Ya, selamat untuk Vendetta yang berhasil memenangkan challenge kali ini. Ya, itu dia keseruan Track Endurance Challenge hari ini. Sekali lagi selamat untuk Vendetta yang berhasil keluar sebagai juaranya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan bahasan menarik lainnya. And remember, enjoy the little things in life and always be happy. Bye.